Penanganan terkini gempa di NTT. Kita akan sapa Wakil Gubernur NTT, Joseph Naesoi. Selamat sore, Pak Joseph. Selamat sore, Liviana. Pak Joseph, baik. Bagaimana data terkini soal kerusakan bangunan di sana, Pak Joseph? Begini, sebelum saya memberikan data-data mengenai kerusakan, tadi tepatnya jam 11:20 terjadi gempa di 112 km sebelah Baradaya Larantuka, 115 sebelah Maumere, dan 153 sebelah Ende terjadi gempa. Begitu 2 menit kemudian saya mendapat telepon dari Ketua BMKG mengatakan ada potensi untuk tsunami. Kemudian Gubernur dan kami melakukan koordinasi dengan Forkompinda dengan Bupati Sedaratan Flores untuk mengantisipasi hal-hal yang kita tidak inginkan. Baik. Yang pertama adalah kami meminta supaya masyarakat di pesisir pantai semua ke gunung, semua ke tempat yang tinggi. Karena memang kami di Nusa Tenggara Timur pernah mendapat pengalaman yang sangat luar biasa, itu 12 Desember tahun 1992. Itu gempa dan tsunami yang sangat luar biasa pada saat itu. Ini beda hanya 2 hari aja. Sekarang tanggal 14 Desember tahun 92 itu adalah 12 Desember. Oleh sebab itu kami punya pengalaman tersendiri terhadap tsunami itu. Dan masyarakat sudah sangat aware untuk menghadapi tsunami. Baik, Pak Joseph, soal kerusakan, soal korban, ini kita belum dapat informasi mengenai hal ini. Betul. Tapi ini pasca gempa kan sudah terjadi beberapa jam berlalu begitu. Seperti apa informasinya, Pak Joseph? Viviana, puji Tuhan, gempa yang sama seperti terjadi tanggal 12 Desember tahun 92 dan terjadi 14 Desember tahun 1992 tidak terjadi tsunami. Dan gempanya memang cukup besar, tetapi kerusakan yang sangat signifikan belum ada kami dapat laporan, dan memang belum ada korban jiwa yang kami dapat laporan dari 3 kabupaten atau 4 kabupaten. Yang kami baru dapat laporan adalah di Riau dan di Marpoko di Kabupaten Nagekeo ada air laut yang naik setinggi 7 cm. Itu hanya itu aja. Baik, Pak Joseph, soal warga korban ketika gempa terjadi, adakah kemudian warga yang menjadi korban? Luka misalnya? Sampai hari ini korban jiwa belum ada. Kalau luka ya, karena orang berdesak-desakan takut tsunami, pasti lari kan berdesak-desakan, pasti ada yang luka kecil-kecil, lecet dan sebagainya, itu pasti ada. Tapi pastinya kami akan mendapat laporan dari para bupati di Sedaratan Flores. Baik, tapi sejauh ini laporan dari Bupati soal rumah rusak masih belum terdata ya? Belum ada. Rusak berat belum ada, rusak sedang juga tidak ada, tapi rusak ringan ada. Yang retak-retak, misalnya rumah sakit di Larantuka ada retak ada. Tetapi rusak berat seperti kayak dulu di Seroja belum ada. Pak Wagub, lalu bagaimana dengan bantuan kepada masyarakat? Adakah yang kemudian disiapkan? Begini. Pertama kami akan minta ada para masyarakat yang dari gunung kena trauma tahun 92, dia tidak bisa pulang ke rumahnya di pantai. Oleh sebab itu kami, Pak Gubernur dan saya melakukan koordinasi dengan Forkompinda untuk menjaga keamanan rumahnya mereka. Baik. Jangan sampai masyarakatnya di atas bukit, rumahnya diambil orang dan macam-macam. Jadi kita minta kepada Forkompinda supaya melakukan koordinasi. Dan persiapan yang lain, kalau mereka yang masih bertahan di bukit, maka Pemda setempat akan membantu mereka. Artinya akan dibuatkan pengungsian sementara di bukit-bukit begitu untuk warga yang masih mengalami trauma kembali ke rumahnya daerah pesisir ya Pak Wagub ya? Iya, sampai hari ini masyarakat sudah mendapat penjelasan dari pemerintah bahwa sudah aman, tetapi tetap waspada. Dan tidak ada yang lagi ada di atas bukit-bukit, tapi hanya 1-2 aja ada di bukit, tapi kita masih melakukan persuasi dengan mereka bahwa kembali sudah ke rumah karena sudah aman. Baik. Tetapi tetap waspada. Pak Wagub, tadi kan 16.40 WITA ya, sempat 3 kali gempa susulan ya, kabar dari jurnalis kami yang ada di sana, 5,4 magnitudo ya Pak Wagub ya? Betul. Itu sempat terjadi kepanikan warga, Pak Wagub? Iya pasti, panik sudah pasti, mereka berlarian hamburan keluar, tapi tidak sampai 10 detik. Kami selalu mengatakan kalau sudah lebih dari 10 detik gempa cepat melarikan diri ke tempat yang lebih tinggi.
tetapi itu kurang dari 10. Masyarakat kami hitung hanya sampai 3 atau 4 detik tadi mereka bilang, oh ini aman kalau gitu. Baik, Mereka tidak berhamburan. Pak Wagub, potensi gempa susulan masih akan terjadi diinformasikan oleh BMKG. Lalu bagaimana dengan katakanlah bagaimana kemudian menginformasikan ini ke masyarakat bahwa seperti yang tadi Pak Wagub katakan, jangan panik kalau gempanya tidak sampai 10 detik. Bagaimana kemudian masyarakat menerima informasi ini? Begini, kebiasaan kita di Nusa Tenggara Timur ini biasanya dengan alarm. Kalau BMKG sudah ada peringatan diri dengan alarm, banyak di tempat-tempat kami juga ada alarm-alarm. Ada yang alarm tradisional, ada yang alarm yang modern. Yang tradisional itu biasanya dipukul pakai gong, pakai bambu, itu tanda-tanda bahwa ini keadaan darurat. Tapi masyarakat sudah, kita minta malam ini tetap di rumah masing-masing, jangan panik tapi tetap waspada. Baik, Pak Wagub, kita bagaimana saya menjelaskannya? Medan kontur dari wilayah NTT ini kan kebanyakan wilayah pesisir ya Pak Wagub ya. Ketika tadi ada ancaman atau peringatan dini tsunami yang kemudian diinformasikan oleh BMKG, ada gempa, bagaimana soal distribusi informasi secara cepat bisa dipastikan pemerintah jika nanti ada peringatan dini tsunami ataupun ada gempa susulan, informasi ini bisa terkirim dengan cepat diterima warga untuk mengantisipasi adanya kejadian yang tidak diinginkan. Begini, Liviana, banyak sekali daerah-daerah kami yang belum mendapat signal. Oleh sebab itu kami menggunakan RT RW dan Satpol PP kami pergi ke daerah-daerah yang tidak punya sinyal untuk memberikan pengertian kepada mereka kalau seandainya ada gempa yang lebih dari 10 detik, cepat-cepat pergi ke bukit yang lebih tinggi. Itu caranya. Tapi mereka tidak ada televisi, tidak ada handphone, oleh sebab itu kita memberikan pengertian kepada mereka. Kalau gempa yang besar lebih dari 10 detik, silakan cepat-cepat melindungi diri di tempat yang lebih tinggi. Ya, Pak Wagub, termasuk ke daerah yang tadi Pak Wagub katakan belum terdapat sinyal, belum ada listrik yang memadai, katakanlah di sana Pak Wagub. Informasi dari Babinsa ataupun mereka yang berada di daerah sana, seperti apa kemudian kondisinya? Artinya tidak ada korban di sana, tidak ada rumah rusak, atau tidak perlu ada warga yang harus dibantu di sana, atau seperti apa Pak Wagub? Tidak ada. Jadi Babinsa kita kan sampai ke pelosok-pelosok. Babinsa ini kan ada walkie-talkie-nya. Jadi mereka akan hubungi dengan Dandim setempat, mereka akan lapor ke Dandim setempat. Begitu pun Kapolsek. Bagi tempat-tempat yang tidak punya sinyal, mereka pakai baterai dan sebagainya untuk melakukan komunikasi. Dengan demikian kita akan minta kepada Forkompinda untuk melakukan koordinasi secepatnya dan kolaborasi secepatnya dengan masyarakat-masyarakat yang belum memiliki sinyal. Baik, artinya pemerintah NTT siap jika memang ada potensi gempa susulan, masyarakatnya bisa menerima informasi dengan cepat untuk kita menghindari adanya jatuhnya korban jiwa, begitu ya Pak Wagub ya? Kami harus berterima kasih kepada Forkompinda yang ada di Nusa Tenggara Timur, baik di provinsi maupun di kabupaten, mereka sangat solid. Forkompinda kami. Dan TNI Polri sangat solid, dan kebetulan saya juga sebagai ketua PMI NTT, relawan-relawan kami juga siap di daerah-daerah untuk membantu mengevakuasi masyarakat bila mana terjadi gempa yang kita tidak inginkan bersama. Baik, terima kasih Wakil Gubernur NTT Joseph Naesoi. Kita kirimkan salam dari Kompas TV untuk seluruh warga di NTT. Semoga sehat-sehat dan juga selamat semuanya di sana ya Pak. Terima kasih, Liviana. Terima kasih Pak.